Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asri Ayu Purwati di La Academia Family YouTube channel. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan berapa sih KUM yang diperoleh untuk publikasi di jurnal nasional maupun jurnal internasional berdasarkan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen per 16 Oktober 2019 plus edisi revisi. Nah, yang pertama kita akan mulai dari jurnal internasional. Sebenarnya jurnal internasional seperti apa yang diakui oleh tim PAK penilaian angka kredit dosen ini? Nah, yang pertama kriteria jurnal internasional yang diakui adalah jurnal internasional ini harus ditulis sesuai dengan kaedah penulisan ilmiah yang berkualitas. Nah, yang kedua yaitu jurnalnya harus memiliki nomor ISSN. Yang ketiga, jurnal internasional ini harus ditulis menggunakan bahasa resmi PBB, yaitu Arab, Inggris, Rusia, Prancis, Spanyol, dan juga bahasa Tiongkok. Yang keempat, jurnal ilmiah internasional ini harus memiliki terbitan versi online. Yang kelima, Dewan Redaksi atau Editorial Board dalam jurnal internasional ini harus berasal dari minimal 4 negara. Yang keenam, artikel ilmiah yang ditulis maupun yang dipublikasikan di dalam jurnal internasional ini satu nomor ataupun isunya itu memiliki minimal 2 penulis yang berasal dari negara yang berbeda. Nah, yang ketujuh, proses review itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Yang kedelapan, tidak pernah ditemukan ataupun terdapat dalam list jurnal yang diragukan oleh tim PAK Mendikbud Dikti. Oke, nah itu tadi untuk ciri-ciri jurnal internasional. Jurnal internasional di sini nantinya di dalam PO-PAK itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah jurnal internasional bereputasi yang memiliki faktor dampak ataupun impact factor. Untuk jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi dan memiliki impact factor ini tentunya harus diterbitkan oleh lembaga publikasi ataupun penerbit yang kredibel. Dan selanjutnya, jurnal ini sebagai syarat pengajuan penilaian angka kredit itu wajib memiliki nilai SJR ataupun Simago Journal Rank itu lebih dari 0,1. Nah, biasanya kan kalau SJR ya itu merupakan perhitungan indeks ataupun ranking dari jurnal yang dimiliki oleh lembaga pengindeks Scopus. Nah, untuk yang selanjutnya, jurnal internasional bereputasi ini juga diakui jika memiliki JIF atau Journal Impact Factor, yang mana ini biasa dikeluarkan oleh penerbit Web of Science ya, dengan persyaratan JIF-nya itu harus lebih besar dari 0,05. Nah, untuk jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi dan memiliki impact factor itu KUM maksimum dalam PO-PAK adalah 40. Nah, yang kedua adalah jurnal internasional bereputasi. Nah, jurnal internasional bereputasi ini juga sama, ini diterbitkan oleh lembaga publisher yang tentunya kredibel atau asosiasi-asosiasi internasional yang profesional dan juga bereputasi. Nah, untuk jurnal internasional yang diakui di sini adalah jurnal ini memiliki SJR untuk Scopus yaitu kurang dari 0,1 dan juga memiliki JIF ataupun impact factor untuk Web of Science itu kecil dari 0,05. Untuk jurnal internasional bereputasi dalam kategori ini, KUM maksimum dalam pengajuan angka kredit itu adalah 30.
Yang selanjutnya adalah jurnal internasional. Nah, jurnal internasional ini adalah jurnal yang mengikuti syarat-syarat ataupun kaidah penulisan internasional yang tadi saya jelaskan di awal. Namun, jurnal internasional kategori ini adalah jurnal yang bukan merupakan jurnal internasional bereputasi seperti pada poin yang pertama maupun pada poin yang kedua tadi. Artinya dia tidak memiliki impact factor ataupun tidak memiliki SGR. Nah, untuk jurnal internasional kategori ini itu maksimum KUM yang diakui adalah 20. Selanjutnya kita masuk ke jurnal ilmiah nasional. Jurnal ilmiah nasional adalah jurnal yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional itu memiliki etika penulisan ilmiah yang baik dan juga benar. Nah, yang kedua, jurnal nasional di sini adalah yang memiliki nomor ISSN. Nah, yang ketiga, jurnal ilmiah nasional ini wajib memiliki terbitan versi online. Nah, yang keempat, jurnal ilmiah nasional ini diterbitkan oleh organisasi-organisasi keilmuan maupun organisasi profesi ataupun juga perguruan-perguruan tinggi. Yang selanjutnya, bahasa yang digunakan oleh jurnal ilmiah nasional ini boleh bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Syarat jurnal ilmiah nasional yang keenam adalah minimal publikasi dalam satu nomor ataupun isu itu memiliki penulis yang berasal dari dua institusi yang berbeda. Nah, yang terakhir, jurnal ilmiah nasional ini wajib memiliki minimal 2 orang dewan redaksi yang berasal dari institusi yang berbeda. Oke, nah itu dia tadi ciri-ciri dari jurnal ilmiah nasional. Nah, selanjutnya kita akan lihat perolehan KUM dari jurnal ilmiah nasional yang diatur dalam PO/PAK 16 Oktober 2019 plus revisi ini. Nah, yang pertama, jurnal nasional terakreditasi yang biasanya berada dalam kategori ini adalah jurnal ilmiah Sinta 1 dan juga Sinta 2. Nah, untuk jurnal ilmiah Sinta 1 dan juga Sinta 2 itu maksimum perolehan KUM adalah 25. Akan tetapi biasanya jurnal ilmiah nasional yang berada di kategori Sinta 1 itu kebanyakan telah diindeks oleh Scopus. Apabila jurnal tersebut telah diindeks oleh Scopus, maka aturan yang berlaku adalah aturan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, baik yang kategori pada poin 1 yang memiliki impact factor atau pada poin 2 yang di bawah SGR dan juga impact factor yang maksimum tadi. Jadi yang diambil KUM-nya adalah KUM tertinggi jika jurnal ilmiah Anda berada di jurnal kategori Sinta 1 dan juga terindeks Scopus maupun lembaga pengindeks bereputasi lainnya. Yang kedua adalah jurnal nasional Sinta 3 dan juga Sinta 4. Nah, jurnal nasional Sinta 3 dan Sinta 4 berdasarkan PO/PAK 16 Oktober 2019 ini dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, apabila jurnal ilmiah nasional Sinta 3 maupun Sinta 4 yang Anda miliki itu menggunakan bahasa resmi PBB dan juga terindeks oleh database CABI maupun pengindeks lainnya seperti Copernicus International Database, maka KUM yang diperoleh itu adalah 20 maksimum. Nah, untuk jurnal Sinta 3 dan juga Sinta 4 yang menggunakan bahasa Indonesia dan juga tidak terindeks pada database yang tadi saya kemukakan, maka maksimum perolehan KUM adalah 15. Selanjutnya, untuk jurnal nasional Sinta 5, Sinta 6 maupun jurnal nasional yang tidak terakreditasi Sinta, baik menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa resmi PBB, itu perolehan KUM-nya adalah maksimum 10 poin.
Oke, jadi itu tadi informasi yang bisa saya bagikan seputar dengan perolehan KUM Jurnal untuk pengajuan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen. Terima kasih atas apresiasi Anda semuanya. Semoga video yang kami berikan bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe La Academia Family agar kami senantiasa membagikan ilmu yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.